Halo guys, ketemu lagi dengan Steven Chen Jakarta Glodok. Di sini aku akan menjelaskan ya. Mungkin teman-teman banyak yang nanya tentang konsultasi berbayar, dapat buku seumur hidup, individual private secret book ya, yang dikirim ke rumah kalian. Dengan dalam buku ini dibahas itu ada tanggal, bulan, tahun lahir, jam lahir, terus ada garis tangan kiri kanan. Ada 5 indera ya yang dibahas di ilmu Cina kuno, namanya ilmu Mao Xiang. Individual Private Secret Book ini adalah buku yang dibawa seumur hidup dengan paparan bahwa rahasia kehidupan pribadi itu sudah ada rumusannya dari 5.000 tahun sejarah Cina di dunia ya. Jadi sejarah yang sangat tua di mana banyak orang itu kalau belum tahu chemistry-nya di dalam rumusannya itu sebenarnya apa sih yang merupakan kelebihan dan kekurangan. Dan seperti contoh, ada orang yang cocok berbisnis tapi tidak cocok untuk kerja sama orang. Tapi ada orang yang memang cocoknya itu jadi profesional, kerja sama seseorang atau satu perusahaan, tapi tidak cocok untuk membuat usaha sendiri. Pada kesempatan ini aku mau jelaskan kepada semua teman-teman bahwa di dalam kehidupan ini itu ada rahasia kehidupan yang telah ditemukan oleh para leluhur kita pada zaman dahulu kala, di mana melalui tirakat atau meditasi. Jadi ilmu Cina kuno, Jawa kuno itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang bisa menuntun kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Jadi tanggal, bulan, tahun lahir itu adalah sesuatu hal yang bila dipelajari dari rumusan alam, dia bisa membawa faedah, bisa memberikan manfaat. Bagaimana seseorang yang tadinya itu selalu gagal, menghadapi banyak masalah. Ya maklumlah, manusia itu kan hidup di dunia ini itu banyak mengalami masalah. Jarang yang punya sedikit masalah, tapi kebanyakan yang punya banyak masalah. Nah masalah-masalah itu timbul itu ada dari faktor perhitungannya, di Patse ya. Di ilmu Cina kuno itu ada ilmu Patse, ada Feng Shui ya. Semua dari kitab I Ching itu. Nah kitab ini membahas ya dari 5.000 tahun sejarah Cina di dunia. Ada satu kerajaan itu yang kecil di Cina itu. Di filmnya Three Kingdoms ya atau Samkok, cerita Samkok. Satu negara besar itu dikalahkan sama satu negara kecil ya. Katakanlah yang seperti negara yang kecil ini tak berdaya sebenarnya menghadapi negara besar. Tapi karena seorang cukel yang di dalamnya itu mengerti bagaimana seseorang itu dengan kelemahannya. Yaitu kan manusia ada kelemahannya guys. Dari wajah 5 indera, dari garis tangan, tanggal, bulan, tahun lahir, jam lahir. Akhirnya sebuah negara yang besar yang dipimpin oleh Raja Cao Cao itu bisa ditaklukkan oleh satu kerajaan kecil yang dipimpin oleh Raja Liu Pei. Dengan 2 orangnya, ada Quan Yi sama Cao Zilong itu sebagai kakak beradiknya, saudaranya Raja Liu Pei untuk menaklukkan sebuah kerajaan besar itu. Ada 10 manfaatnya yang didapat bila kalian mengikuti konsultasi seumur hidup ya, individual private security-nya Hoki Plus itu. 10 manfaat itu adalah di dalam rumusan Patse sampai Feng Shui ya, itu akan dipaparkan, dijelaskan. Yaitu di dalam buku ini dijelaskan bagaimana seseorang itu mendapatkan kelebihannya ya. Jadi menghindari kekurangan dan kelebihannya. Dan ia punyain sehingga kelebihan ini akan membuat dirinya itu makin maju dan bisa mencapai meraih kesuksesan. Oke, yang pertama adalah kalian akan dijelaskan tentang nama membawa hoki ya. Jadi banyak orang-orang itu dalam urutan rumusan keberuntungan ya. Di Feng Shui dan Patse itu masuk di dalam nama yang kurang bagus. Jadi di Patse itu dijelaskan tuh ada nama membawa hoki. Atau nama yang akhirnya tuh menjadi masalah, menjadi penyakit ya. Nah itu ada paparannya dan kalian bisa dapatkan itu dengan penjelasan yang detail. Yang kedua adalah
dalam penjelasan ini ada yang disebut dengan daya tampung aset kekayaan, daya tampung cash flow. Jadi dari suami, istri, dan anak itu ada gabungannya. Nah, gabungan ini sama seperti aku contohkan kalau kalian melihat ini, gelas ini ya, ini diisi air kan, oke? Terus kalian kalau bandingkan sama bak mandi kalian, itu banyak mana airnya? Nah, dalam perihal yang sama adalah seperti contoh, kalian lahir di dalam satu keluarga, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat ya. Biarpun lahir dalam satu orang tua yang sama, bapak ibu yang sama, tapi toh rezekinya pada akhirnya itu akan berbeda-beda karena mempunyai istri dan anak yang berbeda-beda. Nah, tumpuan mereka, setiap orang itu ada hitungan keberuntungannya, ada hitungan daya tampung aset hoki dan daya tampung cash flow. Seperti eksak ya, seperti kalian misalnya tuh belajar tentang bagaimana mobil dengan berapa cc, kecepatannya sekian, mobil cc-nya sekian, kecepatannya sekian gitu. Itu sebenarnya ada. Nah, rumusan daya tampung hoki ini telah dipelajari turun-temurun ya, terutama di etnis orang Tionghoa. Jadi sulit ya menemukan anak yang betul-betul rezekinya besar gitu loh. Jadi nggak selalu benar kalau orang dibilang itu bisa sukses ya dengan kerja keras. Padahal itu ada bawaan diri hokinya masing-masing yang berbeda-beda dari sang pencipta loh ya. Yang ketiga adalah dalam buku Individual Private Secret Book ini, itu di dalamnya tuh dipaparin tentang bagaimana seseorang itu mempunyai rumah yang hoki ya. Jadi rumah itu dibentuk dari Feng Shui dengan komposisi rumusannya, disusun dari pintu utama, dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, lantai 1, lantai 2. Komposisi-komposisi itu tuh dijelasin juga di dalam Individual Private Secret Book itu. Tapi kalian itu akan tahu ya bahwa tidak semua komposisi atau kutub ya di dalam cerita Pak Ce itu atau kompas, kalau kalian ambil kompas itu akan selalu cocok dengan kejayaan ya, dengan hoki kalian. Karena setiap orang itu beda-beda kejayaannya. Dalam hal yang sama juga seperti kalian itu kalau tahu ya kenapa kuburan Cina itu banyak menghadap dengan kutub yang berbeda-beda. Ada yang hadap ke sana, hadap ke sini, utara, selatan, barat, timur, ya, barat daya. Itu adalah karena ada komposisi rumusan keberuntungan ya yang dibawa oleh setiap orang dengan hitungan yang berbeda-beda. Hal yang keempat di dalam cerita Individual Private Secret Book ini akan dijelaskan bahwa reinkarnasi kalian itu ada beberapa tanda-tanda ya yang dijelaskan di dalam Individual Private Secret Book ini supaya kalian tuh tahu bahwa apa hal-hal yang harus dilakukan ketika kalian itu telah dilahirkan ke dunia ini. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa lahir ke dunia ini tuh sebenarnya ada tugas masing-masing, guys. Jadi seperti contoh tuh ada orang yang kenapa itu dia ditakdirkan tuh untuk menjadi guru besar agama, ada yang ditakdirkan tuh menjadi seorang pengusaha, ada yang ditakdirkan tuh memang menjadi seorang pekerja saja. Dan itu ada di dalam garis reinkarnasi. Seperti apa kalian dalam kehidupan lampau itu bisa dibahas di dalam Individual Private Secret Book. Hal yang kelima di dalam cerita Individual Private Secret Book ini adalah kita akan membahas itu karakter dan kejiwaan masing-masing. Jadi karakter, kejiwaan masing-masing orang itu ada di dalam 12 sio, ada juga di dalam zodiak, ada juga di dalam ilmu Jawa kuno. Ada weton, wuku, ya. Itu semua dibahas di dalam ceritanya Individual Private Secret Book. Kejiwaan ini menjadi sangat penting. Banyak orang itu yang tidak ngerti bahwa kejiwaan manusia itu kadang-kala itu labil ya, selalu berubah-berubah. Tapi ada titik-titik tertentu manusia itu menjadi sangat baik, tapi ada saat-saat tertentu juga manusia itu menjadi sangat jahat. Nah, di dalam ilmu Cina kuno dan Jawa kuno ini dalam Individual Private Secret Book itu memuat dasar-dasar sifat
kepribadian atau kejiwaan yang dibawa dari lahir itu sudah dibahas oleh nenek moyang kita, leluhur kita zaman dahulu kala, dan sudah dibahas di dalam kitab I Ching itu. Oleh karena itu ketika kita melihat seseorang itu ya, mungkin orang mengatakan bahwa semua orang itu susah ditebak kejiwaannya. Tapi kalau melalui Feng Shui atau juga melalui hitungan Patse ya, kejiwaan itu sangat mudah untuk ditebak. Bagaimana orang ini bisa berperilaku baik atau jahat. Oleh karena itu kalian bisa melihat ya, kenapa kepemimpinan di negara Cina seperti presiden itu bisa menetapkan orang-orang yang terpilih dengan kekuatan, dengan kehebatan yang luar biasa, dan sangat-sangat tenang orang itu. Karena ada pemilihan-pemilihan yang tidak pernah dibuka dalam cerita ini, yaitu ada hitungannya, hitungan tentang pemimpin yang betul-betul bawaan lahirnya luar biasa, dari tanggal, bulan, tahun lahir, jam lahir, dari garis tangan, dari 5 indera. Dan ini seperti kalau orang yang belajar ilmu Jawa kuno juga tahu ya. Ada Satria Wibawa, Waseso Sugoro, ya, ada Sumur Sinobo. Banyak kaitan-kaitan kejiwaan itu yang bisa dibahas di dalam buku ini. Makanya dijelasin 3 sampai 4 jam ya. Yang keenam itu adalah mungkin kalian sering ngedengar 5 elemen ya. Elemen itu ada logam atau emas, air, ada kayu, tanah, api. 5 elemen ini kalau dibedah ke dalam detail ya, sesuatu hal yang belum kalian ketahui, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena di dalam 5 elemen ini ada gabungan hoki dari suami istri sama anak, dan ada komposisi rumusan yang cocok untuk kalian kalau mau usaha. Jadi di dalam 5 elemen itu tuh seperti ada orang yang tidak cocok bisnis air, tapi ada cocoknya itu bisnis yang berhubungan dengan api. Nah, komposisi-komposisi ini akan membuat seseorang itu menghindari ya kegagalan yang terlalu jauh. Banyak orang itu menyadari Feng Shui itu dengan komposisi-komposisi yang salah ya, seperti tempat tinggal di 5 elemen itu biasanya kalau terjadi big problem ya, masalah yang besar, baru kemudian mau mempelajarinya. Dan itu mungkin sudah agak terlambat ya, atau sangat terlambat ya, untuk merubah di saat orang itu sudah menyadarinya. Yang ketujuh adalah 12 Shio. Teman-teman, kalian mungkin sering dengar 12 Shio. Shio tikus, Shio kerbau, ya, sampai ke Shio babi. Nah, 12 Shio ini di dalam itu sebenarnya adalah menggambarkan karakter dan rumusan keberuntungan. Jadi dia ada susunannya, ada segitiga emasnya. Pun juga ada rangkaian merugikan. Nah, rangkaian merugikan ini bila terjadi pada diri kalian, itu satu keluarga, suami istri sama anak ya, ketika digabungkan, itu kalau komposisinya itu membentuk kerugian, maka sesuatu hal yang tidak baik ya, itu akan timbul di dalam rumah tangga ataupun di dalam tempat usaha. Nah, di dalam 12 Shio ini bukan hanya karakter kejiwaan aja yang dibahas, tapi di dalamnya itu ada rumusan keberuntungan. Jadi kalau dipaparkan dan dijadikan satu, misalnya bos sama anak buah atau suami istri sama anak, itu bisa merugikan tapi juga bisa menguntungkan. Tergantung kepada personil-personil yang ada di dalam rumah tangga ataupun di dalam sebuah perusahaan. Nah, seringkali aku ini dihadapkan ketika ada orang yang mau kerjasama, ya kan, atau orang yang mau nikah, lalu mau punya anak di tahun berapa, punya anak kedua lagi di tahun berapa, anak ketiga lagi di tahun berapa. Nah, 12 Shio ini sebenarnya ada rumusan rahasia kehidupan untuk membentuk hokinya. Jadi bukan hanya sekedar kalian tahu 12 Shio saja. Kedelapan adalah tentang ilmu Jawa kuno. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya tentang Kliwon, Legi, Pahing, Kon, Wage. Ada juga pembahasan tentang weton, tentang uku. Jadi
Jawa ini ada pembahasan tentang Batara, Bataria atau Dewa-Dewi. Ada 12 horoskop Jawa. Di dalam itu ada rumusan 7 level keberuntungan yang kalau dipadukan jadi satu itu akan membentuk grafik rezeki hoki untuk masing-masing personil ya, masing-masing orang yang berbeda-beda. Jadi suami istri sama anak gitu. Nah, kalian kalau mempelajari ilmu Jawa kuno itu ya, itu adalah sesuatu hal yang penutupnya ilmu Feng Shui. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa ilmu Cina kuno, Pak Tse Feng Shui itu ada penutupnya tuh di ilmu Jawa kuno itu guys. Oleh karena itu kenapa Candi Borobudur, 7 keajaiban dunia itu kenapa dibangunnya di Pulau Jawa. Which is konotasinya bukan mayoritas agama Buddha. Tapi 7 keajaiban dunia itu yang di Candi Borobudur itu adalah menggambarkan tentang penutup ilmu Jawa Cina kuno itu adalah ilmu Jawa kuno itu guys. Dan itu sangat terlihat. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu Cina kuno, kalau dia belajar ilmu Jawa kuno, maka dia akan tahu kelemahan ilmu Cina kuno itu di mana, kelemahan ilmu Jawa kuno itu di mana. Disinilah saling kolaborasi ya. Penutupnya ada di sana. Hal yang ke-9 adalah tidak kalah penting, itu di dalam individual privacy book ya. Itu masing-masing orang ternyata ada level grafik yang berbeda-beda. Nah, ini seperti yang merah, ini merah sama biru ya. Biru ini adalah umur yang selalu nambah, merah ini adalah rezeki yang naik turun. Jadi ada rezeki yang naik turun, ada umur yang selalu nambah. Lalu pertanyaannya adalah umur berapa kalian bisa bahaya? Umur berapa kejayaan itu datang? Jadi memang semua itu sudah dikaji oleh para leluhur kita di zaman 5.000 tahun ya sejarah Cina itu. Itu bahwa setiap orang itu ternyata seperti musim guys. Seperti musim, seperti kalian lihat musim hujan bulan berapa ke bulan berapa, musim panas di bulan berapa ke bulan berapa. Lalu tingkat resiko ada orang yang umurnya panjang, ada umurnya pendek, itu sebenarnya ada hitungannya ya. Jadi bukan berarti kita itu diciptakan oleh Tuhan lalu tidak ada jawaban tentang bagaimana seseorang itu bisa menemukan mara bahaya. Nah, kita hidup di dunia ini tuh harus mencari tahu ya. Jadi di zaman dahulu kala leluhur kita itu tirakat atau meditasi, mencari jawabannya, meminta kepada Sang Pencipta, para Buddha, para dewa, para nabi, agar diberikan jawaban untuk bagaimana mengatasi semua tantangan kehidupan manusia. Yang ke-10 adalah di dalam buku ini juga ada bahas 12 zodiak ya. Jadi kalian masuk zodiak apa seperti Capricorn, ada mungkin yang zodiak Leo gitu ya. 12 zodiak ini ada kejiwaan masing-masing orang yang berbeda-beda. Tadi buku ini dikirim ke rumah kalian dan kalian sediakan buku sama pulpen, apa yang dibahas itu nanti dicatat. Dan ini sekali untuk seumur hidup ya, biar kalian tahu tuh bahwa di dalam kehidupan manusia ini tuh ada sesuatu hal tuh yang cocok dengan diri kita, tapi ada sesuatu hal yang di dalam rumusan keberuntungan tuh tidak cocok. So jangan dilakukan itu, karena nggak semua orang mempunyai komposisi rumusan keberuntungan yang sama. Dan ini telah ada di dunia ya, 5.000 tahun sejarah dunia itu. Rumusan komposisinya Pak Tse itu dan Feng Shui ya. Kalau Feng Shui lebih spesifik itu ke bangun rumah ya, tempat tinggal, tempat usaha, gedung-gedung gitu. Nah, aku dari tahun 2007 itu sudah banyak ya menjelaskan kepada semua teman-teman koleha, forum-forum seminar ya, bahwa individual private secret book itu adalah sesuatu hal yang kalian harus pahamkan, harus pahami ya. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri seseorang, terutama yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita udah tahu kelemahan kita, baru kita bisa maju. Baru semua orang pengen ya, tapi nggak semua orang itu mau mengkaji di dalam diri sendiri. Fundamental ya, sesuatu hal yang fundamental dalam diri kita yang harus kita ketahui. Semoga membawa banyak berkah dan sukses ya.
Salam Hoki Plus, Steven Chen Jakarta Glodok.